Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifin Fahmi dengan NIM 2122003 dari kelas PAI 5A. Di sini saya membuat tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah materi pembelajaran akidah akhlak dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Putih Andam Dewi. Di sini materi saya yakni tentang yang pertama, keteladanan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan keteladanan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Uh, Tentang yang pertama yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sebelum kita masuk ke keteladanannya, ada baiknya kita mengetahui biografi beliau. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari pada tahun 1871 di Pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang. Beliau anak ketiga dari 11 bersaudara. Dari jalur ayah, nasab beliau bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. Sedangkan dari jalur ibu, nasab beliau ini bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit pada masanya, yakni Raja Brawijaya yang ke-6. Sifat dan keteladanan Kiai Haji Hashim Asy'ari ini sudah nampak sejak beliau masih muda. Pada usia 13 tahun, beliau sudah badal, yakni menggantikan ayahnya mengajar santri di pesantren. Sedangkan pada usia 15 tahun, beliau belajar di beberapa pesantren di Jombang, Probolinggo, Tuban, dan Surabaya. Pada usia 21 tahun, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini sudah berangkat ke Mekah untuk menimba ilmu agama. Lalu setahun sesudahnya pada usia 22 tahun, beliau kembali berangkat ke Mekah untuk kedua kalinya dan menetap belajar di sana. Pada tahun 1899, sewaktu pulang ke Indonesia, beliau mendirikan pesantren di Pesantren Tebu Ireng. Beliau adalah pendiri salah satu organisasi Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama atau NU, yang mana didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya. Masuk kita ke keteladanan beliau. Yang pertama yaitu kesabarannya dalam menghadapi tantangan penjajahan Belanda. Dalam situasi penjajahan, beliau dengan tegas mengerjakan pentingnya mempertahankan keyakinan dan agama. Meskipun berada di bawah tekanan Belanda, bahkan pernah beliau ini ditahan dan dipenjarakan oleh penjajah Belanda karena Kiai Haji Hashim Asy'ari ini tetap menolak untuk diajak bekerja sama dengan Belanda. Akan tetapi, beliau tetap teguh dan dengan prinsipnya. Bahkan dalam kondisi di dalam penjara tersebut, beliau terus berdakwah dan mengajarkan ilmu kepada para santri-santrinya. Keteladanan kedua yakni sifat sederhana dan rendah hati. Beliau tidak pernah memamerkan kedudukannya, meskipun dihormati sebagai ulama besar. Salah satu pelajaran penting Kiai Haji Hashim Asy'ari ini ialah sikapnya memprioritaskan pendidikan bagi umat Islam. Pesantrennya yang di Tebu Ireng, Jombang, menjadi pusat pendidikan yang melahirkan banyak ulama dan pemimpin Islam. Ia mengajarkan bahwa pendidikan agama harus berjalan seiring dengan akhlak yang baik, disiplin, dan juga kesederhanaan. Keteladanan ketiga yang dapat kita ambil yakni menghormati guru dan nilai kemuliaan. Beliau sangat menjunjung tinggi nilai kemuliaan dan menghormati para guru-gurunya. Kiai Haji Hashim Asy'ari ini mengajarkan pentingnya menghargai ilmu dan para pengajarnya, yang merupakan bagian dari karakter yang harus dimiliki oleh setiap individu. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan penghormatan dalam proses belajar mengajar dalam pondok pesantren beliau. Lanjut kita ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sama seperti sebelumnya, sebelum kita membahas tentang keteladanan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, kita memasuki dulu biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Beliau anak keempat dari 7 bersaudara.
Ayah beliau seorang ulama dan khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Sedangkan ibu beliau keturunan pejabat penghulu Kesultanan Keraton, yakni keturunan ke-12 Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau juga beliau ialah pendiri organisasi Islam pertama di Indonesia, yakni Muhammadiyah, yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Langsung kita ke keteladanan beliau, yakni yang pertama ialah kesabaran. Kesabaran di sini yakni bagaimana beliau sabar dalam menghadapi cercaan bahkan ancaman dari masyarakat sekitar. Karena beliau itu pergi haji pada tahun 1883, yang mana beliau haji itu selama 5 tahun dan kembali ke Indonesia pada tahun 1888. Beliau pulang ke Indonesia langsung menikah dengan Siti Walidah. Keteladanan yang dapat kita ambil ini kesabaran, yakni ketika beliau kembali meluruskan agama Islam yang dulu sempat menyimpang, dan misi utama beliau ialah memberantas TBC, yakni tahayul, bid'ah, dan kurafat. Akan tetapi beliau ini banyak ditentang oleh para pemuka-pemuka agama dan juga orang-orang dulu di kampung tersebut. Akan tetapi beliau tetap teguh untuk berdakwah meluruskan ajaran-ajaran Islam. Pernah beliau ini mempunyai musola, atau di bahasa Yogyakarta itu atau di Jawa itu namanya langgar. Langgar beliau bernama Langgar Kidul. Pada tahun 1896 ayah beliau wafat dan posisi khatib di Masjid Yogyakarta tersebut digantikan oleh Ahmad Dahlan. Seusai menjadi khatib, beliau ini banyak menuai kontroversi karena mengoreksi arah kiblat Masjid Besar Kauman. Ini mendapat banyak penolakan dari para pemuka-pemuka agama. Akan tetapi menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, arah kiblat tersebut pada saat itu memang salah. Karena beliau lihat itu arah kiblat pada saat itu tidak tepat, berada mengarah ke benua Afrika, bukan ke Ka'bah. Akan tetapi beliau yang mengatakan seperti itu ditentang, bahkan diancam oleh pemuka-pemuka agama tersebut. Tetapi beliau tetap sabar untuk menghadapi masyarakat sekitar. Pada tahun 1899, musola beliau atau langgar beliau ini dibakar oleh pemuka agama yang menolak pendapat Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, bahkan dibilang beliau ini sesat maupun kafir. Akan tetapi musola beliau ini kembali didirikan kembali dengan bantuan tenaga-tenaga murid beliau ini. Dan pada tahun 1903 beliau kembali ke Mekah untuk kedua kalinya atas dorongan Sultan Hamengkubuwono. Lanjut kita ke keteladanan kedua, yakni fokus pada pendidikan dan kesehatan. Fokus pada pendidikan tersebut yakni beliau ini tidak menolak. Beliau ini mengajar bersama orang-orang Belanda, akan tetapi beliau ini tidak tunduk kepada Belanda. Beliau mengajarkan anak-anak sekitar, orang-orang miskin, bahkan orang yang nggak sekolah beliau ajar. Dan berdirilah sekolah pertama beliau itu pada tahun 1911 yang bernama MIDI, Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Sini beliau mendirikan sekolah untuk fokus pada pendidikan anak-anak bangsa pada saat itu, yang mana pada saat itu orang Indonesia, orang pribumi tersebut sangat minim dapat pendidikan dibandingkan dengan orang-orang Belanda. Dan juga fokus kesehatan, yakni ini berkaitan dengan Quran surah Al-Maun, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un.
beliau ini mengajarkan kepada santri-santrinya surah Al-Maun ini selama 6 bulan, yakni 4 bulan materi, sedangkan 2 bulan lagi itu kerja nyata atau hasil dari memaknai ayat tersebut. Setelah beliau, santrinya berkata, "Wahai Kiai, apakah kita terus belajar tentang Al-Maun yang ini saja selama 4 bulan? Kami sudah hafal artinya, ayatnya dan artinya, Kiai." Lalu Kiai Ahmad Dahlan ini mengatakan, "Baiklah, kalau kalian sudah paham atas surah tersebut, maka lakukan tindakan nyata, yakni memberikan makan orang miskin, memberikan makan orang-orang yatim." Maka beliau bilang, ambil semua harta yang ada di rumah kalian, maka bagilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan pada saat itulah berdirilah panti jompo, panti asuhan, dan untuk anak yatim maupun untuk kesehatan lainnya. Yang ketiga itu keteladanannya, yaitu kepemimpinan yang inspiratif, yakni beliau ini mampu menunjukkan bagaimana cara menjadi pemimpin yang sangat inspiratif dengan cara beliau ikut serta turun dalam uh, mengajarkan dari ilmu-ilmunya, yakni ikut turut serta membantu orang-orang miskin, membantu anak yatim untuk melihatkan kepada santri-santrinya bagaimana cara seorang kepemimpinan sebagaimana mestinya. Mungkin itu materi saya tentang keteladanan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dua tokoh ini sangat penting bagi penyebaran dan pemurnian agama Islam, dan juga sangat penting terhadap kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Baiklah, itulah materi saya. Kalau ada yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.